retret tahunan para imam Keuskupan Maumere kali ini terjadi di rumah retret Susteran Putri Karmel Wailengkas Ruteng, Manggarai. Para peserta retret tahunan kali ini berjumlah 53 orang, terdiri dari para imam Projo, imam SVD, imam Pasionis, imam Karmel, dan imam MJL. Tema retret kita kali ini mendengarkan firman dan kepemimpinan pastoral. Saya pilih tema ini karena mendengarkan firman itu begitu penting untuk para pewarta kabar gembira. Di zaman era digital di mana kita disibukkan oleh kegaduhan komunikasi digital dari pagi sampai malam, kita harus masuk ke hening untuk dengar firman lagi. Dan kenapa kepemimpinan pastoral? Karena itu tugas utama dari para pastor, mendengarkan firman, melayani umat dengan inspirasi firman itu. Era digital ini ditandai dengan kecepatan arus komunikasi yang dapat menghubungi manusia di berbagai pelosok berbagai daerah, dan kecepatan arus informasi ini yang dapat mempengaruhi seluruh hidup manusia ini. Yang paling nampak itu adalah disrupsi. Disrupsi itu suatu perubahan besar dan cepat, juga mendasar, yang menyebabkan runtuhnya tatanan-tatanan lama yang sudah mapan. Oleh karena itu, Pater Leo Kleden dalam refleksi pertama ini mengajak kita semua untuk kembali mendengarkan firman Allah itu. Mendengarkan firman itu harus berawal dari batin. Sikap batin untuk mendengarkan firman ini itu yang dikenal dengan istilah fides ex audit. Iman itu berawal dari sikap mendengarkan. Maka dibutuhkan persiapan hati dan keheningan batin untuk mendengarkan firman itu di era digital ini. Diharapkan atau pesannya bahwa dari satu sisi kemajuan teknologi ini itu tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita tolak, tapi dari sisi lain juga manusia harus menempat posisinya sebagai ciptaan Allah dan yang mengatur semuanya itu, dengan menjadi tuan atas semua kemajuan itu. Dan justru dengan kemajuan teknologi ini, digital ini, kita gunakan dengan bijak. Bagaimana supaya dapat menyebarluaskan kabar gembira tentang kerajaan Allah itu. Kita melihat gawai digital ini secara positif dan kreatif dalam penggunaannya. Yang pertama, gawai digital itu harus menjadi tuan atas sarana digital untuk memperdalam pengetahuan melalui e-book yang bisa diunduh untuk mengembangkan wirausaha, menulis puisi dan cerita, atau menciptakan lagu, atau untuk mengembangkan diri dan membantu sesama. Yang kedua, memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan. Misalnya, kita merayakan kegembiraan dan ucapan selamat kepada seseorang. Yang ketiga, memperdalam penghayatan iman, yaitu gawe digital tidak boleh mengabaikan perjumpaan pribadi dengan Sang Sabda. Yang keempat, menjadi pewarta kabar gembira dan saksi cinta kasih. Kita sadar menggunakan sarana digital untuk mewartakan kabar gembira dan menjadi saksi cinta kasih Allah. Ada beberapa poin yang menarik yang kita bisa pelajari, terutama dari Musa, seorang pembebas bangsa Israel. Tetapi dia bukan hanya seorang yang membebaskan. Paling tidak ada 4 hal yang bisa dipelajari dari Musa. Musa seorang
inspirator. Dia yang menginspirasi orang Israel untuk bisa keluar dari Mesir. Seorang pemimpin adalah seorang inspirator, bukan informator. Dia yang menginspirasi dengan kesaksian hidupnya. Dia bisa menginspirasi orang yang dipimpinnya. Kedua, Musa juga seorang koordinator. Dia yang mengkoordinir karisma-karisma. Musa, pemimpin besar, dari pagi sampai malam mendengarkan keluhan orang, dan akhirnya mertuanya Yitro bilang, engkau harus mendelegasikan tugas-tugasmu. Nah, Musa seorang koordinator yang ulung. Kemudian seorang pemimpin juga harus menjadi seorang administrator, dalam arti bukan untuk surat menyurat saja, tetapi mengatur daya dan dana untuk kesejahteraan bersama, untuk kebaikan bersama. Seorang pemimpin adalah seorang yang membawa penyembuhan dan rekonsiliasi, serta intercessor atau pendoa syafaat. Dia mendoakan, sebagai pendoa dia mendoakan apa yang menjadi keluhan umatnya kepada Tuhan. Simon si nelayan menjadi Petrus sang batu karang. Dari dalam kitab suci teristimewa keempat Injil, kita bisa membaca dan mengetahui bahwa pekerjaan pokok dari Petrus adalah dia sebagai seorang nelayan. Tentu sebagai seorang nelayan, Petrus berhadapan dengan dua pengalaman, di mana ada saatnya dia menangkap banyak ikan, tetapi pada saatnya juga ia tidak menangkap apa-apa. Dan ketika itu Yesus hadir dan datang, lalu menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam. Reaksi Petrus adalah dia tidak langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus, tapi dia memberi satu reaksi, Tuhan, sudah semalam-malaman kami menebarkan jala tetapi tidak mendapat ikan, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya maka kami akan melakukannya. Dan apa yang terjadi setelah Petrus menyampaikan keyakinannya ini, maka mereka mengalami sebuah situasi bahagia di mana mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Karena itu kita belajar dari Petrus ini untuk setia dalam panggilan, tetapi juga menerima setiap tantangan dan kesulitan. Kita belajar dari tokoh Herodes yang dengan kejam berlaku tidak adil terhadap orang-orang, bahkan secara khusus dalam hal ini kepada Yesus. Ciri kepemimpinan Herodes adalah takut disaingi, merasa terancam dengan hadirnya orang-orang yang baru. Berikut dari tokoh Pilatus. Pilatus memang orang yang baik, namun dia tidak memiliki pendirian untuk memutuskan secara jelas karena secara prinsip dia tidak menemukan apa yang menjadi kesalahan Yesus. Belajar dari Pilatus ini, hal yang patut dilihat adalah seorang pemimpin harus memiliki sikap yang tegas, tidak mudah terombang-ambing ataupun mengikuti suara khalayak orang banyak. Karena tekanan tertentu maka dia berubah pendirian. Berikut dari Imam Kayafas dan Hanas, kita melihat bahwa pendirian mereka baik, namun sebagai penguasa pada saat itu mereka juga memiliki kelemahan. Ini juga yang patut dipelajari, bahwa sebagai seorang pemimpin, akan pemimpin yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan, tentu saja secara rohani mereka harus memberikan gambaran yang jelas sehingga orang yang mendengarkan mereka mampu untuk mengikutinya dengan baik. Perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus memiliki sifat
atau ciri khas bagaimana mereka memiliki komitmen dalam mengikuti Yesus. Namun mereka hadir sebagai orang-orang yang tidak secara langsung, tetapi dengan dukungan mereka, justru mereka melihat apa semua yang terjadi dengan Yesus dalam peristiwa penderitaannya. Dua penjahat ini yang menarik, bahwa dalam situasi hidup kita, seringkali kita berhadapan dengan orang yang memiliki sikap pro dan kontra. Ketika dua penjahat memaparkan apa yang menjadi keinginan hati mereka, salah satu dari mereka bertobat dan lakukan dialog dengan Yesus. Dalam kehidupan kita, bahkan sebagai seorang pemimpin, tidak jarang terjadi kita juga memiliki kelemahan. Namun ketika kita berani mengakui kelemahan, kekurangan dan kesalahan kita, pasti kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan memperoleh keselamatan. Hanya orang yang mampu berendah hati dan mengakui kesalahannya, maka orang itu akan diakui sebagai seorang pemimpin yang baik. Hal yang positif yang patut diteladani dari masing-masing tokoh ini akan memperteguh kita bahwa belajar dari Yesus sendiri sebagai pemimpin sejati. Sebagai murid, pengalaman dua murid menuju Emmaus adalah juga pengalaman setiap imam mengalami banyak hal yang bisa menimbulkan patah arang, tapi Yesus selalu hadir untuk meneguhkan. Dan sebagai Kristus yang lain, seorang imam juga dalam menemani dan mengembalakan umat, ia hadir sebagai seorang yang menjadi teman, seorang pendengar kisah atau perjalanan perjuangan hidup umatnya, dan dalam perspektif kebangkitan memberikan suatu semangat, mengobarkan kembali semangat untuk menghayati hidup Kristianinya dengan baik. Berkaitan dengan retret Unio Keuskupan Maumere tahun 2023 di Wailengkas Ruteng ini, yang dipandu atau dibimbing oleh Pater Leo Kleden, untuk saya merupakan retret yang begitu bagus dalam pengertian entah temanya, kemudian juga prosesnya, sehingga betul-betul membantu sekurang-kurangnya saya secara pribadi untuk kembali menemukan kekuatan baru dalam rangka pelayanan saya sebagai seorang gembala melayani umat di Keuskupan Maumere. Berkaitan dengan tema itu sungguh bagus sekali, itu berkaitan dengan mewartakan sabda di era digital dan kepemimpinan pastoral. Bagaimana Pater Leo membantu kami untuk menemukan kembali model kepemimpinan yang betul-betul berguna untuk kami dalam rangka untuk pelayanan terhadap umat, mengambil model dari Musa dan juga dari Santo Petrus sendiri, dan harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin yang baik, teristimewa, yang mau bertobat, yang mau rendah hati, yang mau bersedia untuk melayani umat di Keuskupan Maumere sendiri. Dan juga saya rasa itu akan sangat berpengaruh, berguna bagi bagaimana kita mendampingi umat Allah sehingga boleh merasakan kebaikan atau kemurahan kasih Allah untuk umat kita sendiri. Provisiat untuk Bapak Uskup dan para romo dari Unio Keuskupan Maumere.
karena sudah mengadakan retret tahunan di rumah retret Wailengkas. Kami berharap tentu Bapak Uskup dan para romo memperoleh semangat yang baru. Ini adalah rumah retret Wailengkas Putri Karmel. Jadi bagi yang mau mengikuti retret tempat ini, baik pribadi, kelompok, kami persilahkan. Kami para sopir mengucapkan profisia dan selamat berbahagia kepada Bapak Uskup dan para romo, juga para pastor yang tergabung dalam Unio Keuskupan Maumere atas selesainya kegiatan retret tahunan di rumah retret Wailengkas Ruteng. Ku hadir dengan rindu, ku sapa dengan